Para pendengar yang budiman dan berbahagia, salam jumpa dengan Motivator Online. Bersama saya, Mbah Suprapto. Pada kesempatan kali ini, Motivator Online Mbah Suprapto akan mengajak Anda untuk berbicara, untuk belajar, untuk merenungkan bagaimana membuat pikiran kita atau bawah sadar kita menjadi magnet kemakmuran atau magnet uang. Pelajaran ini merupakan saripati dari kehidupan saya, saripati dari pembelajaran saya kepada para ahli, kepada pengalaman kehidupan, melalui jatuh bangun, pahit getir, dan akhirnya membuahkan hal yang sangat nikmat. Dan saat ini saya bagi kepada Anda. Mari kita mulai. Pertama kali saya akan mengajak Anda untuk mengerti bagaimana kehidupan ini berproses. Ya, kehidupan Anda berproses, kehidupan saya berproses. Proses kehidupan ini didasarkan pada satu hukum utama. Hukum utama ini saya sebut sebagai hukum pikiran. Hukum pikiran. Saya mengutip dari yang tertulis pada kitab Amsal bab 23 ayat 7 yang mengatakan demikian. As a man thinketh in his heart, so is he. Saya ulangi. As a man thinketh in his heart, so is he. Artinya kurang lebih adalah apa yang dipikirkan seseorang di dalam hatinya, demikianlah ia. Maksudnya apa kawan-kawan? Maksudnya adalah apa yang kau pikirkan, apa yang kau yakini tentang dirimu, maka itulah hidupmu. Jadi think in his heart itu adalah penilaian terhadap diri sendiri, keyakinan terhadap diri sendiri. Orang yang menilai dirinya sendiri adalah orang yang selalu minder, maka dia akan kalah. Dan itu terbukti. Tetapi kalau orang selalu menilai dirinya orang super, orang yang selalu berhasil, maka dia akan menang. Jadi, kita semua digerakkan oleh hukum utama ini, yaitu as a man thinks in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan orang dalam hatinya, demikianlah dia. Ini bisa diterapkan untuk Anda dan saya. Anda bisa mengatakan, apa yang dipikirkan olehku di hatiku yang terdalam, ya demikianlah aku. Kalau Anda merasa hidupmu atau hidup Anda sangat kekurangan, karena di dalam keyakinan Anda adalah keyakinan kekurangan. Kalau Anda merasa hidup Anda selalu beruntung, ya karena keyakinan Anda di pikiran Anda terdalam, Anda adalah orang yang beruntung. Jadi kunci utama pertama-tama untuk mengubah kehidupan ini adalah memastikan bahwa keyakinan yang terdalam, pikiran terdalam kita adalah tepat. Kalau kita berhasil membuat setting atau settingan terhadap pikiran bawah sadar ini, maka selanjutnya akan lebih mudah. Nah, saudara-saudara, selama ratusan tahun pada masa itu, ya ini sebuah cerita, ya cerita nyata, Anda bisa googling. Selama ratusan tahun tidak ada satu atlet pun yang berhasil memecahkan rekor berlari 1 mil dalam waktu 4 menit. Rekor berlari 1 mil dalam waktu 4 menit. Ya, tentu saja ini bicara tentang cabang olahraga lari ya. Sebelum abad ke-20, para atlet di seluruh dunia mencoba memecahkan rekor tersebut. Namun ternyata belum benar-benar ada yang mampu melakukannya. Pelatih tim Olimpiade Inggris pada tahun 1903 pernah mengatakan begini. Rekor lari 1 mil adalah 4 menit lebih 12,75 detik. Rekor lari 1 mil adalah 4 menit 12,75 detik. Rekor ini tidak mungkin dapat dipecahkan. Ya, dia punya keyakinan itu, dan itu menjadi keyakinan masyarakat seluruh dunia saat itu. Namun pada tanggal 6 Mei tahun 1954, seorang pemuda bernama Roger Bannister membuktikan kepada seluruh dunia bahwa keyakinan masyarakat dunia tersebut salah. Mengapa dia berani begitu? Karena dia punya keyakinan yang berbeda. Punya keyakinan bahwa rekor tersebut bisa pecah, dan dia membuktikan. Pada waktu itu, para dokter membuat analisis jika seorang pelari berusaha menembus batas waktu rekor tersebut, maka pelari tersebut paru-parunya akan hancur dan jantungnya tidak dapat berdenyut lebih cepat lagi untuk melampaui batas waktu tersebut.
Dan Roger Bannister yakin dalam pikiran terdalamnya, dalam keyakinan terdalamnya, bahwa ia bisa menembus batas waktu tersebut dan badannya normal-normal saja, tubuhnya normal-normal saja. Dan ternyata terbukti pada saat perlombaan Roger Bannister berhasil memecahkan rekor. Ia membutuhkan waktu hanya 3 menit 59 detik. Ya, oke. Jadi rekor tadi terpecahkan oleh Roger Bannister. Rekor yang diyakini oleh orang sedunia, para ahli sedunia nggak akan terpecahkan, ternyata berhasil dipecahkan oleh Roger Bannister dalam waktu 3 menit 59 detik. Ini bisa dipecahkan pertama-tama karena Roger Bannister punya keyakinan mendalam pada dirinya bahwa dia bisa memecahkan rekor itu. Nah, hebatnya, dalam waktu 30 hari, hanya 30 hari setelah Roger Bannister meraih rekor baru tersebut, ada sebanyak 32 orang telah mampu berlari sejauh 1 mil dengan catatan waktu kurang dari 4 menit. Jadi luar biasa, sebelumnya orang tidak sanggup memecahkan rekor, tapi setelah Roger Bannister, hanya dalam waktu beberapa saat 32 orang mampu berlari memecahkan rekor tersebut kurang dari 4 menit. Dan pada tahun berikutnya, lebih dari 300 orang mampu berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit juga. Jadi keyakinan yang luar biasa sebelumnya tentang rekor yang tidak terpecahkan itu akhirnya terpecahkan, dan orang sedunia mempunyai keyakinan baru. Jadi saudara-saudaraku, bahwa semua ini tergantung dari keyakinan, dan yang memulai keyakinan ini atau pikiran ini adalah seseorang bernama Roger Bannister. Nah, sekarang kita refleksikan, berpikir apakah tentang dirimu, tentang kamu semua. Kamu semua yang mendengarkan podcast ini, kalau kamu selalu berpikir miskin, ya pasti jatuh miskin. Kalau kamu selalu berpikir kaya, ya akan banyak uang. Perkara orang sedunia mengatakan keuangan susah, resesi, gombal itu mah, gak usah dengerin ya. Berpikirlah sesuai dengan apa yang baik, apa yang positif. Berpikirlah untuk hal-hal yang membuat kemajuan diri. Nah, berpikir sendiri bukanlah semata-mata kegiatan kognitif, menggunakan otak seperti seorang siswa memikirkan jawaban matematika, bukan begitu ya. Berpikir adalah sistem keyakinan, belief system, keyakinan mendalam, ya, rasa perasaan yang menjadikan kita meyakini sesuatu. Nah, berpikir di sini itu maksudnya itu. Jadi bukan berpikir untuk memecahkan masalah, berpikir untuk membayangkan sesuatu, berpikir untuk mengenang sesuatu, bukan. Berpikir di sini adalah meyakini. Nah, berpikir adalah sistem keyakinan tentang uang, kalau itu tentang keuangan, kebiasaan dan perilaku atas uang, dan upaya mencapai tujuan keuangan. Jadi pada konteks mengubah pikiran menjadi magnet kemakmuran, maka berpikir yang dimaksud adalah sistem keyakinanmu tentang uang, kebiasaan dan perilakumu atas uang, dan upaya-upayamu untuk mencapai tujuan tentang keuangan. Itulah berpikir. Keyakinan yang mengisi hati Anda siang dan malam, bahkan ketika Anda tidur pun, ya, keyakinan Anda. Nah, ada satu bukti tentang kekuatan pikiran ini, ya. Kekuatan pikiran itu sifatnya ajaib dan sudah diteliti oleh para ahli psikologi di seluruh dunia sejak seabad yang lalu, bahkan mungkin lebih dari seabad yang lalu ya. Abad ke-19 orang sudah mulai meneliti tentang keajaiban pikiran ini. Kekuatan pikiran ini ajaib sebab ia bisa mengatasi kendala luar, kendala-kendala di luar diri kita yang orang sebut sebagai realita. Jadi pikiran itu ternyata bisa mengatasi realita, Mas. Ya, contohnya dengan pikiran yang tepat kita bisa mengatasi resesi, inflasi, bencana. Contohnya beginilah. Hari-hari ini kita kan dilanda pandemi ya. Ada wabah COVID di seluruh dunia. Ini adalah sumber resesi, menimbulkan inflasi. Wabah COVID ini melumpuhkan sektor ekonomi,
benar-benar lumpuh. Tapi toh ada juga orang yang bisa mengumpulkan uang dan mendapatkan pendapatan di atas rata-rata, ya bukan? Orang-orang yang bisa mendapatkan uang di atas rata-rata ini karena dia punya keyakinan pertama-tama bahwa ia bisa mengatasi situasi ini, atau bahwa situasi-situasi luar itu tidak akan pernah melumpuhkan dirinya. Itu adalah sistem keyakinan. Kalau orang sudah berpikir bahwa COVID ini begitu luar biasa, merumukkan semuanya, meruntuhkan semuanya, termasuk diri Anda, ya Anda pun akan remuk juga, akan runtuh juga. Ada satu kisah di masa lalu, ya saya kutip dari bukunya Dr. Frederick Eichenkother, salah satu buku yang sangat saya suka, salah satu motivator yang sangat saya suka, Dr. Frederick Eichenkother. Ada sebuah cerita tentang seorang pedagang donat. Pedagang donat itu begitu makmur walaupun keadaan resesi begitu melanda, ya, depresi luar biasa saat itu di Amerika. Jadi sekitar tahun 1930-an kalau nggak salah. Kita semua belum lahir, ya. Simbah juga belum lahir. Mbah saya belum lahir. Ada satu pedagang donat, walaupun keadaan resesi, dia mengalami penjualan yang sangat baik, cukup laris, hingga suatu saat anaknya yang masuk college, ya, di bagian ekonomi, mengatakan demikian pada bapaknya, "Pak, ini resesi luar biasa nih. Sebaiknya kita menghentikan atau mengurangi penjualan kita, dagang kita, aktivitas dagang kita kurangilah. Toh nanti akan hancur juga ini." Nah, kata siapa tuh? Kata si bapak, ya. Ini penelitian para ahli di universitas, di jurnal-jurnal sempat mengatakan begitu, bahwa resesi ini akan menghancurkan semua sektor. Jadi kita siap-siap, Pak. Karena begitu percaya pada sang anak, maka bapak tadi mulai melepas plang yang mengatakan bahwa dia adalah penjual donat. Plangnya dilepas, kemudian jualannya dikurangi, dan akhirnya lambat laun orang-orang mulai sedikit yang datang, karena setiap kali datang tidak ada yang jualan, atau bapak tadi tidak membuka kedainya. Ada orang datang kecewa karena pengen beli kok tidak ada, dan akhirnya lama-lama tersiar rumor bahwa bapak tadi sudah tidak berjualan lagi dan orang sudah tidak belanja lagi. Walhasil ya akhirnya bangkrut, ya, karena memang jualannya sudah setengah hati. Lalu kata si bapak tadi, "Pintar sekali anakku ini, apa yang dia ramalkan tepat sekali. Akhirnya kita bangkrut juga. Memang pintar itu orang-orang universitas." Nah, kampret. Ini adalah contoh pikiran kampret. Kenapa? Sebab bapak ini terganggu pikirannya, terganggu keyakinannya oleh informasi yang menyesatkan dari anaknya, yang bahkan seorang mahasiswa pintar dengan memberikan argumen-argumen akademis, membawa nama-nama profesor, membawa nama-nama atau tulisan-tulisan jurnal yang luar biasa. Apa yang terjadi? Menyusup masuk ke dalam pikiran bawah sadar sang bapak semua informasi itu, dan akhirnya melumpuhkan semuanya. Seluruh keluarga menjadi bangkrut betulan. Apa yang buat bangkrut? Apakah resesi? No. Melainkan keyakinan sang bapak bahwa dia telah berubah keyakinannya dari harapan bahwa selalu bisa mendapatkan uang melalui penjualan donatnya menjadi keyakinan adanya resesi. Dan yang terjadi kemudian adalah kebangkrutan. Saudara-saudari, jadi ini semua, inspirasi ini semua, bahwa semua berasal dari keyakinan, dari kepercayaan, dari pikiran yang terdalam, dari rasa perasaan terdalam. Ini bisa mengubah hidup Anda menjadi baik atau buruk, tergantung isi pikiran Anda, tergantung isi keyakinan Anda. Oke? Nah, semoga dua cerita tadi bisa membantu Anda untuk mengerti bahwa pikiranmu itu ajaib sekali. Nah, kalau begitu kita jadi sadar, penting sekali kita bisa mengendalikan keyakinan kita atau membentuk keyakinan kita menjadi keyakinan yang positif. Sebab kalau keyakinan kita positif, maka tindakan kita pun akan positif, dan yang terjadi pun hal-hal yang positif. Positif bermacam-macam, bisa kesehatan, bisa cinta kasih, bisa keuangan, bisa kemakmuran, bisa kepuasan hidup, kebahagiaan, tidur nyenyak, relasi yang harmonis, persahabatan, dan seterusnya. Semua yang positif.
Itu semua kembali pada sistem keyakinan kita. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan positif itu? Atau bagaimana cara menghindari keyakinan negatif itu? Sebab positif dan negatif tidak bisa ada bersama-sama, ya. Kita harus memperkuat sisi positif dari keyakinan itu dengan memberikan pikiran kita asupan-asupan gizi yang positif. Ini beberapa cara yang saya sarankan untuk Anda, untuk kamu semua, untuk dilakukan secara kontinu terus-menerus dalam waktu yang cukup sampai benar-benar mengubah isi pikiranmu. Yang pertama, baca buku yang positif. Baca buku-buku yang positif. Ada banyak buku teman-teman semua. Di perpustakaan ada, buku gratisan PDF ada di internet. Di toko buku banyak, di toko buku bekas di Pasar Senen banyak. Ya, cari sana, di buku online juga banyak sekali buku-buku bekas itu. Saya sering membeli buku bekas di online, ya, di toko online itu. Harganya 100.000 tapi nilai buku itu bisa bernilai jutaan rupiah. Nah, jangan sia-siakan itu. Kemudian berkumpulan dengan orang-orang yang positif. Jangan berkumpul dengan orang-orang pengeluh, orang-orang pecundang, orang-orang yang selalu berpikir negatif, orang-orang yang selalu melihat resesi, orang-orang yang selalu melihat tidak ada peluang, orang-orang yang selalu mengatakan, waduh, kesempatan sudah habis. Tidak, lepaskan semua itu, orang-orang seperti itu, tinggalkan. Kemudian dengarkan kata-kata atau pembicaraan yang positif. Kalau kamu suka dengerin lagu, cari lagu-lagu yang positif, jangan lagu-lagu cengeng, patah hati, kemiskinan, gubuk derita. Ya, itu semua bikin bangkrut, ya. Kemudian dengarkan atau pilihlah berita-berita yang positif. Jangan terlalu sering melihat televisi, menonton berita kerusuhan dan seterusnya. Berita nilai tukar rupiah yang terus melemah. Jangan dengerin itu, jangan baca seperti itu, jangan lihat seperti itu. Cari berita-berita yang positif. Kalau nggak ada berita positif, tutup itu televisinya, nggak usah nonton, ya. Lebih baik di kamar aja dengerin kata-kata saya atau kata-kata motivasi saya ini. Kemudian praktekkan juga iman yang positif. Praktekkan iman yang positif, bertindaklah positif berdasarkan iman Anda. Iman yang positif, iman yang membangun, iman yang menumbuhkan kebahagiaan, iman yang sungguh-sungguh bisa membawa Anda kepasrahan pada Sang Pencipta, iman yang menimbulkan relasi harmonis dengan sesama. Kemudian lakukan hal-hal yang positif juga. Jangan pernah melakukan hal-hal yang negatif. Hal yang positif apa? Kalau berkait dengan keuangan, ya nabunglah selagi bisa. Kemudian berbagilah kepada orang yang membutuhkan selagi bisa. Tidak menunda tugas, kalau ada tugas yang bisa dikerjakan sekarang juga. Ya, itu juga bagian dari membentuk keyakinan. Dan saya suka bagian ini, yaitu tidak menunda tugas. Ini salah satu tips favorit saya. Kemudian ulangi sikap dan tindakan di atas yang sebut tadi, lakukan secara terus-menerus, konsisten setiap hari, setiap saat, siang, sore, malam, setiap saat, dimanapun juga, ya. Oke, dimanapun juga. Lama-kelamaan, maka akan menjadi keyakinan Anda menjadi bagian dari diri Anda. Anda akan memiliki sikap baru yang kokoh, sikap baru yang positif, dan setelah itu maka semua tindakan-tindakan Anda pun akan positif, akan menghasilkan sesuatu yang positif juga pada akhirnya, termasuk keuangan, ya. Nah, setelah memiliki keyakinan yang positif, yang tepat, bertindaklah yang kongruen dengan keyakinan Anda. Jadi keyakinan tadi harus diikuti dengan tindakan. Bukti bahwa Anda memiliki keyakinan adalah tindakan Anda. Iman tanpa perbuatan itu adalah kebohongan, adalah dusta. Ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Demikian dikatakan dalam kitab Ibrani. Jadi setelah kamu memiliki keyakinan yang cocok, ya, misalnya keyakinan tentang kekayaan, bahwa kamu bisa mendapatkan uang banyak, ya, maka bertindaklah yang kongruen, yaitu bertindaklah positif untuk mengumpulkan uang. Kamu yakin dirimu bisa kaya, kamu yakin dirimu bisa makmur, ya, bertindaklah positif untuk mengumpulkan uang. Bertindaklah yang bisa mendatangkan uang itu. Dan percayalah, mau di luar dunia sana ada resesi atau inflasi atau ada virus corona, ada perusahaan pada bangkrut, alam ini atau Tuhan akan memberikan kamu peluang-peluang yang ajaib sehingga kamu bisa mendapatkan uang, ya. Tetapi syaratnya kamu harus bertindak. Selalu bertindaklah seolah-olah berhasil. Selalu bertindak seolah-olah selalu berhasil. Maka pikiran bawah sadar kamu akan membentuk pola keberhasilan.
Kemudian kamu bertanya, lah gimana datangnya keajaiban-keajaiban keuangan? Tadi sudah saya katakan bahwa tindakan merupakan bukti nyata iman akan yang kamu harapkan. Semakin bersungguh-sungguh upaya kamu, semakin kuatlah energi rohani yang kamu pancarkan ke hati Tuhan. Saya ulangi karena kalimat ini penting. Tindakan merupakan bukti nyata iman akan apa-apa yang kamu harapkan. Semakin bersungguh-sungguh kamu berupaya, semakin kuatlah energi rohani yang kamu pancarkan ke hati Tuhan. Maka lingkungan sekitar secara tak terlihat mata akan mengatur diri untuk membantumu. Bahkan tanpa kamu sadari, akan ada kejadian yang mempermudah jalanmu untuk mendapatkan uang itu. Kamu akan bertemu orang yang tepat yang bisa membantumu, menemukan informasi yang tepat yang bisa mengarahkan kamu menuju keuangan yang kamu harapkan. Istilahnya menemukan kemudahan. Dalam bahasa psikologis atau para psikologis ini disebut coincidence ya. Kalau kamu belajar psikologi atau metafisika, kamu akan mengerti istilah ini, coincidence, atau hal-hal yang seolah-olah kebetulan, tapi sebenarnya bukan kebetulan, itu adalah manifestasi dari berfungsinya bawah sadarmu aja. Nah, sebagai akhir dari podcast singkat ini, saya mengajak kalian semua, kamu semua, ada semua, Bapak, Ibu, adik, kakak, cici, koko, tante, opung, simbah, buyut, mbah, putri, kakang, kang, mas, ya semuanya. Mulailah memanage kekuatan pikiran Anda, kekuatan pikiranmu untuk mendapatkan hal-hal yang positif dalam hidupmu. Pikiranmu berawal dari pikiranmu, bukan lingkungan, ya, bukan berita-berita koran. Berpikirlah tepat sehingga keyakinanmu menjadi tepat dan bertindaklah tepat, kongruen sesuai dengan keyakinan yang kamu bentuk. Jadikan hidup ini memiliki makna. Dengan demikian, kamu tidak sia-sia. Semua berawal dari rasa perasaan bawah sadar itu. Kemudian setelah kamu mampu untuk menjadi seorang yang bisa mendatangkan keajaiban-keajaiban, dalam hal ini keajaiban keuangan, jadikanlah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan dan membangun kehidupan sesama. Bantulah tetanggamu, saudaramu, sahabatmu, dan siapapun juga dengan cara apapun juga untuk menemukan dirinya, keyakinannya bahwa ada keajaiban di dalam pikiran bawah sadarnya. Dengan membangun keyakinan yang tepat, bertindak yang tepat, maka keajaiban akan terjadi kepada kalian semua. Anda butuh apapun bisa terlaksana, apakah kelimpahan keuangan, kasih sayang, cinta kasih, relasi harmonis, persahabatan, kesempatan piknik luar negeri, membangun rumah, ya, meniti karir, ya, mendamaikan keluarga yang bermasalah. Semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Sekali lagi, gunakan pikiran secara tepat. Seperti dikatakan di dalam quotes pertama saya tadi, as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan atau diyakini, sungguh-sungguh diyakini di hatinya oleh seseorang, maka demikianlah ia. Apa yang kamu yakini dalam hatimu yang terdalam, ya demikianlah kamu. Maka yakinkanlah hatimu bahwa kamu layak untuk menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi gembira, menjadi bersukacita, dan berlimpah dalam segala hal baik. Maka hidupmu akan seperti itu. Terima kasih. Salam dari saya, Motivator Online. Tuhan memberkati Anda semua.